sudah ketemu semuanya, kalau sudah ketemu saya akan membacakan untuk kita semua. Keluaran 20 ayat 16, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Oke, sebelumnya aku yakin di antara kita semua sudah tahu kalau ayat Taurat. Nah, tapi kenapa yang mau aku bahas di sini itu hukum ke-9-nya aja, bukan keseluruhannya? Karena kalau menurut aku sendiri, di antara ke-10 hukum Taurat ini, hukum yang ke-9 itu yang paling sering kita langgar. Jadi kita bahas dulu sebentar satu-satu. Hukum yang pertama itu, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Aku sih yakin kita semua udah diajarin buat nomor satukan Tuhan dari kecil itu baik. Mungkin kita diajarin buat dahuluin yang lain, tapi prioritas kita itu buat Tuhan duluan. Hukum Taurat yang kedua, jangan membuat patung bagimu, atau dalam kata lain jangan menyembah berhala gitu ya. Nah, aku juga yakin kita udah cukup teredukasi buat gak melakukan hal-hal semacam itu. Untuk hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalau di hukum yang ini, aku yakin kita sebenarnya ini juga termasuk salah satu hukum Taurat yang gampang dilanggar sama kita. Kayak kita kaget sedikit langsung, oh my god, kita kesusahan sedikit langsung, ya Tuhanku. Kayak kita menyebut nama Tuhan yang sebenarnya gak di saat yang kita gak butuh banget. Terus hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, atau harinya kita beribadah kepada Tuhan. Di hari Minggu itu kita kan libur, terus juga pasti teman-teman kita banyak yang selamat hari Minggu, God bless you gitu. Jadi kita udah ada ingatan sendiri gitu buat, oh ini udah hari Minggu, waktunya kita beribadah sama Tuhan. Kalau kayak gini kita pastinya gak diajarin cuma di gereja atau di Alkitab doang, tapi di kehidupan sehari-hari kita juga semua orang pasti bilang buat hormat sama orang tua kita. Nah, hukum yang keenam, keenam, ketujuh dan kedelapan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Untuk hukum Taurat yang ini bahkan juga ada hukum pidananya. Jadi ketiga hukum yang ini tuh udah pasti paling kita hindari gitu ya. Nah, hukum yang ke-9, jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu. Ini yang menurut aku paling sering kita langgar. Tapi nanti dulu kita bahas belakangan. Kita lanjut ke hukum yang ke-10, yaitu jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, kadang ini juga salah satu menurutku yang lumayan kita sering langgar. Ngomongin buat jangan ngajarin buat kita jangan ngomongin orang lain yang gak benar gitu ya. Nah, tapi realitanya coba kita lihat aja deh di sekitar kita. Kita nyalain TV, acara gosip itu ada banyak banget di seluruh channel TV, pasti ada alias satu. Terus kita lagi kumpul sama teman-teman, terus kehabisan topik, yang diomongin apa? Omongin kejelekan temen yang lain yang lagi gak ada di perkumpulan itu, gibah, gosip. Ibu-ibu pagi-pagi di tukang sayur juga sambil milihin sayur sambil menggosip. Bapak-bapak ngeronda pun juga mereka sambil ngopi sambil ngomongin yang suka ngomongin orang yang jelek-jelek, entah orang di politik atau orang di RT mereka. Kita lihat langsung, kita ada di sana di kejadiannya. Tapi kalau misalnya kita ada respon pas penyampaiannya atau orang lain salah nangkep maksud cerita kita, kan jadinya sama aja kita fitnah gitu, nggak ngejelasin yang benar. Nah, tapi justru perkara yang bisa kita dapat dari lidah kita yang kelihatannya kecil ini jauh lebih besar pengaruhnya, baik itu untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang-orang lain di sekitar kita. Bukan suatu hal yang sulit buat diucapkan. Jadi kalau kita gak bisa menahan diri kita, ngontrol
kita bisa kelabakan sendiri buat menghindari melanggar hukum Taurat yang ke-9 ini. Makanya belajar untuk pegang kontrol atas diri kita sendiri, tahan dulu, difilter lagi dulu apa yang mau kita bicarain ke orang lain, biar jangan sampai mulut kita ini ngeluarin hal yang nggak benar gitu. Memperkuat cara kita menahan diri supaya kita nggak ngomongin orang yang jelek-jelek. Itu ada di Mazmur 35 ayatnya yang ke-28, bisa kita buka bersama-sama. Kalau sudah ketemu semuanya, saya akan membacakan untuk kita semua. Dan lidahku akan menyebut keadilanmu, memuji-muji engkau sepanjang hari, dan memuji-muji engkau sepanjang hari. Maksudnya apa teman-teman? Cara untuk menghindari omongan yang jelek-jelek tentang orang lain ini, yaitu kita gunain aja mulut kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita gunain mulut kita buat memuji, memperbanyak puji-pujian kepada Tuhan. Terus juga kalau kita habis mendapatkan mukjizat, terus kita ceritain aja ke orang-orang. Kalau gitu kan kita juga jadi saksi gitu buat teman-teman kita, daripada kita gak ada topik, habis topik terus yang kita ceritain malah kejelekan orang lain. Caranya yang ketiga itu bisa kita lihat di dalam Mazmur 139 ayatnya yang keempat. Sudah ketemu semuanya? Kalau sudah, saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 39 ayatnya yang keempat. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Jadi kita ini harus ingat terus kalau Tuhan itu tahu Tuhan tahu semua perkataan yang keluar dari lidah kita. Tuhan tahu juga isi hati kita. Jadi kita gak bisa sembarangan ngomong A, B, C asal ceplas-ceplos. Enggak, kita harus tahan gimana biar lidah kita ini gak sembarangan ngomong. Kita mau mendoakan teman kita tapi hati kita gak tulus, Tuhan itu pasti tahu. Jadi Tuhan yang di hukum Taurat ke-9, ingat kalau Tuhan selalu awasin kita, Tuhan selalu intai kita, Tuhan tahu segala ucapan yang keluar dari mulut kita, segala isi hati kita. Tuhan Allah Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena telah memberikan firman yang luar biasa untuk kami pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mau belajar untuk lebih menjaga lisan kami mau belajar untuk tidak mengucapkan saksi dusta tentang sesama kami ya Tuhan. Kami tahu kalau Engkau selalu mengawasi setiap perkataan kami. Tuhan berkati agar firman ini tidak hanya sekedar lewat, tapi juga dapat kami teladani dalam kehidupan sehari-hari kami.